Halo guys, selamat sejahtera kembali lagi bersama gua Lot Adi di podcast Suka Terbabas. Nah, seperti yang kalian lihat sebelah kita ada my man Seto. Gimana Seto? Halo. Hah? Apa kabar? Udah lama sekali kita nggak ketemu ya, udah hampir lebih 2 tahun ya. Setahun lebih lah ya terakhir pop up di itu di deket mall itu di Sukajadi. Oh iya, di Sirkolo ya. Ya, Circle. Jadi kalau kita cerita tentang Seto, mungkin bagi gua pertama gua kenal Seto itu kayak persaingan gua lah. Karena secara appearance ya, penampilan dan knowledge, waktu ngobrol sama dia itu ngeri loh. Lu dengar dia, woi, oh my god, ini orang kalau masaknya selalu yang out of the box ya kan. Hah? Masaknya pasti kalau kita bikin biasa-biasa aja, dia pasti ya kayak ubi kayu di grill lah, maksudnya se ekstrim itulah dia itu dalam konsep pemikiran masaknya ya. Itu singkong betutu, chef. Singkong betutu? Iya, pakai daun singkong dan kulit singkongnya saya urap. Ini tidak matang. Singkong saya belum matang. Selalu di luar nalar ya kan. Nah, tapi akhirnya Kalah. melar. Terlalu banyak berpikir ya. Kebanyakan ide. Ya. Akhirnya blunder. Ya, jadi kan terlalu overthinking lah kan. Sampai plate-plate pun lupa dibersihin. Itu. Seto. Pastikan tuh masak ya, Seto. Capek-capek. Udah, Buat diingat saya supaya nggak lupa, chef. Sambil jalan ke bench, saya pungut 1 pecahan piring. Buat saya figurain di rumah supaya jangan lupa ngelap piring. Sejarah menjadi kenangan. Ada tuh di situ. Oh, di framing juga. Wow, masih ada tinggal tuh kan. Kenangan yang tidak bisa dilupakan. Kalau orang lain simpan apron digantungkan ya. Oh. Kalau Seto Udah biasa lah apron ya. piring terbang. Ada di lemari lah ya. Sejarah piring terbang itu memang tidak bisa dilupakan dalam sejarah. Itu memang tidak ada gimmick, ya. Dan kita pun memang nggak expect ya juri itu bisa melakukan hal seperti itu ya. Nggak expect. Nah, Sebenarnya gue belajar dari lu juga sih, Lord. nah, Ketika bisa merubah alur cerita gitu. nah. Kayak lagi challenge bikin bubur terus bilang terlalu lama gitu. Nah. Jadi di cut jadi 30 menit. Sama gue juga waktu piring dilempar. Apa ya cerita selanjutnya nih gitu kan. Kayaknya kalau saya pulang tangan kosong kan gak lucu juga. Akhirnya udah saya bawa pulang 1. Tapi gue sebenarnya penasaran juga Seto kan. Sebab setelah gue kenal ternyata Seto ini dosen ya. Ya betul. Nah, jadi gue pikir dia chef kan yang menjadi dosen. Ternyata lu sebagai apa? Sebenarnya saya dosen antropologi makanan. Antropologi makanan ya. Berarti seseorang yang meresearch tentang makanan. Betul, jadi mengajar makanan dan kebudayaan sebenarnya mata kuliahnya. Itu tuh cerita tentang makanan dan kaitannya sama konteks budaya di mana makanan itu ada gitu. Oke. Nah, jadi kerjaannya ya keliling-keliling neliti makanan. Kelas. Jadi satu profesi yang santai ya. Santai, kerjanya cuma makan doang. Iya, jadi saya pikir dulu dia ini memang udah Seto ini apa ya, dosen. Pasti dia udah jago masaknya. Kalau pasal produk knowledge gua rasa lu tahu juga ya. Tahu ya semua produk ya kan. Ya sebenarnya bahan lah, dari bahan kita di selama galeri, Nusantara oke lah. Tapi kalau di luar itu udah langsung blank. Ini sejarah jujur ya, dari first 20 itu gue memang tetap merasa Seto ini satu orang yang harus gue geruni ya. Tapi dari masa berlalu Kecepetan ya. gue melihat ini ada yang aneh nih orang ini chef atau tidak ya. Iya. Nah, karena dari segi teknik ya mungkin secara teknik masak apa ya, secara penggunaan bahan mungkin lu tahu sih secara teori ya, cuma memang secara praktikal mencampurkan bahan itu dan prosesnya itu mungkin belum
belum maksimal ya. Bukan Ya, nggak ya, tahu ya, tapi belum maksimal ya. Mungkin kurang praktis atau gimana ya. Iya, karena memang saya nggak hidup di dunia kitchen ya sebetulnya Nah. gitu. Jadi pun dapur ini juga dipakainya cuma buat R&D aja. Jadi memang kalaupun masak juga ya buat eksperimen aja sih, bukan saya yang kerja 12 jam di kitchen enggak. Oh. Gitu. Oke, jadi gue mau satu soalan yang sangat gue pengen tahu sangat ini. Nah, why? Kenapa lu masuk chef? Jadi gue sampai sekarang penasaran. Sebenarnya gini Cuma gue sih. belum pernah kesempatan bertanya secara man to man. Sebenarnya gini, jadi awalnya itu kan kita semua terdampak pandemi lah ya pada saat itu. Jadi dulu tuh sebelum pandemi kerjaan saya memang ngajar, pergi penelitian, jalan-jalan gitu. Terus tiba-tiba kena pandemi, harus diem di rumah kan. Diem di rumah ngapain ya? Terus ngajar juga online, diem di rumah. Terus tiba-tiba ada itu kan iklan di Instagram kan, audisi online gitu. Audisi online. Ya udahlah, bikinlah videonya di sini di kitchen ini. Itu masih ada videonya? Masih ada di YouTube saya, nanti bisa lihat di kayaknya episode pertama dari YouTube saya lah. Jadi mau penasaran juga nih gimana kenapa video tuh bisa dipilih ya. Agak ribet juga waktu itu masak apa tuh? Sebenarnya masak mangut ikan. Mangut ikan tuh ikan asap. Ikan asap ya. Ikan asap dimasak, kuahnya kuah mangut khas Pantura ya, Pantai Utara ya. Oke. Nah, jadi agak pedas-pedas gitu, gurih. Nah, tapi yang bersantan itu ya? Ya, bersantan betul. Nah, cuman waktu itu biasanya ikan mangut itu kan kalau nggak pakai lele, pakai ikan laut gitu atau pari atau cucut gitu. Nah, kemarin itu saya pakai ikan kalau di sini disebutnya apa ya namanya? Tomang tuh nggak sih? Oh, ikan toman. Ya, nah kayak gitulah. Jadi toman itu kayak snakehead. Ya. Bukan snakehead namanya. Snakehead itu si ikan gabus. Ya, ikan gabus betul. Ikan gabus snakehead. Kalau toman beda. Toman apa ya nama dia, lupa sih nama ini. Tapi toman itu tipe-tipe ikan yang lebih besar dari gabus. Ya. Dan dia memang karnivor sih ikan. Betul, ikan galak gitu lah ya. Pemangsa ya, ikan itu memang makan apa aja sih. Nah, terus jadi aku asap dulu di sini. Oh, di sini? Di sini diasap dulu, habis diasap, terus dibikin mangut. Gitulah kira-kira. Jadi. Tapi waktu itu ya untungnya orang nggak bisa merasa ya, mencicipi ya. Enggak, sebenarnya kalau rasa aman. Rasa aman? Waktu yang nggak aman. Bayangin lu ngasap ikan, gitu kan? Udah ngasap ikan, baru lu bikin mangut. Paling nggak 4 jam lah, paling nggak buat bikin itu semua. Dari mulai lu nyalain api, terus bersihin ikan, terus. Tapi waktu di MasterChef ada juga sih Brian bikin smoke. Tapi si Welly bikin smoke juga masih. Tapi kan ini apa namanya? Karbit ya, maksudnya smoke instan. Iya, gitu. Bukan smoke flavor lah, bukan smoke to cook. Iya, betul. Oke, itu seputar MasterChef lah kan. Tapi satu lagi yang mungkin baru gua tahu juga ya, ternyata Seto ini memang sebenarnya lu pengoleksi, penggemar, atau memang ada sebagian dari tesis kuliah atau apa? Why? Kenapa lu bisa menjadi seorang kecap man? Kecap man. Kita panggil kecap man lah kan. Enggak, aku ngoleksi aja sih. Memang, maksudnya kan orang kalau koleksi kan koleksi mobil. Koleksi jam. Ini kecap tuh. Jadi tujuannya apa itu? Maksud koleksi itu kan pasti ada sesuatu sih. What the satisfaction yang lu dapat dari kecap itu? Ya mungkin kalau penghasilan gua 200 juta sebulan ya gua koleksi jam juga kali ya. Atau 200 juta sehari lah gitu misalnya. Ya. Gua bisa lah koleksi jam ya. Masalahnya kan nggak nyampe. 200 juta sebulan masih bisa lah koleksi jam. Iya. Belanja 3 bulan kerja bisa beli satu kan, Rolex. Enggak, sebenarnya gini. Jadi setiap kali saya pergi ke satu daerah untuk coba makanan, gitu, selalu berjumpa dengan beragam jenis kecap yang ada di meja si penjual. Jadi kalau misalnya kita beli, utamanya street food ya, utamanya street food. Terus atau apa ya
warung-warung nasi gitu, pasti kan kalau di Pulau Jawa tuh selalu ada kecap di situ kan, kecap. Nah, terus kecapnya itu selalu beda-beda di tiap daerah. Tapi itu sulit ditemukan di daerah yang lain. Berarti secara taste lu bisa membedakan di antara kecap-kecap ini semua. Karakternya bisa, tapi kalau misalnya gue disuruh blind Karakter test, itu maksudnya apa? Secara thickness? enggak. Jadi sebenarnya setelah saya cobain beragam jenis kecap, itu kemudian kita bisa mencoba mengklasterkan gitu, mengelompokkan si kecap-kecap ini sesuai dengan daerahnya. Jadi kayak misalnya yang manis, terus ada Kecap manis. semuanya manis. Ini kita ngomongin kecap Kecap manis. asin? Saya nggak selama ini saya baru nyobain kecap manis aja. Oh, berarti kecap manis itu ada yang manis. Nah, Maksudnya gimana? jadi gini, Coba. jadi gini. Nah. Kita bisa mengklasterkan misalnya ketika kita mau di Tangerang misalnya, di daerah Pantura Jawa Barat, itu kecapnya rata-rata kalau ada pabrik kecap di sana rata-rata notes-nya walaupun namanya kecap manis, pas dicoba pertama itu yang kerasa adalah asin, umami gitu. Umami baru kemudian manisnya ada di belakang. Itu berbeda dengan kecap-kecap yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah pesisir utara itu juga punya rasa yang berbeda dengan Jawa Tengah di tengah ya, di Jawa Tengah di tengah. Ya, yang Di jauh bukit. yang jauh dari Ini di pantai, ini di yang bukit. jauh dari pantai gitu. Nah, kalau Di yang Sumatera Barat di di Padang sama di Bukit Tanah Tinggi Datar, ya, beda. gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi Pantainya pantai mana? Pantura banyaknya sebenarnya Pantura itu apa? pantai utara Jawa. Oh, Nah, jadi itu sama pantai selatan. Beda. Jadi sebenarnya Berarti lautnya laut apa? Laut Jawa. Laut tenang di atas, di utara. Nggak kayak Dia kan laut Hindi, laut Cina Selatan. ya ini yang di tengah. Ini kan Pulau Jawa, ini Kalimantan, nah di tengah-tengah situ loh. Ya laut apa? Laut namanya? Jawa itu namanya. Oh ya? Iya kan? Coba nanti. Ya. Nanti kita Google. Gitu. Oh, jadi Nah. perbedaannya apa yang signifikan banget lu rasa itu? Ya itu, jadi dari karakter rasanya ada yang punya rempah-rempahnya kuat. Rempah-rempah, ya. Berarti dia pakai spice. Iya, pakai spice di Kayak dalamnya. cengkeh kayak itu. Nah, untuk daerah Solo, Jogja gitu rata-rata cengkeh, pala itu dipakai. Oh ya? Heeh. Nah, terus Ini something new nih. ya, terus kalau Lu yakin? Yakin. Kecap. Iya, betul. Kecap yang di dalam botol. Betul. Jadi, Memang ada rasa gitu. iya. Oh. Nanti cobain deh. Wah, ini penasaran gue nih. Karena selama ini mungkin ya gue nggak terlalu mungkin nggak terlalu into kecap ya. Jadi Iya, gue iya. bukan peminat kecap banget kan. Tapi gue nggak pernah tahu yang kecap itu ada spice yang kayak gini sih. betul. Jadi Nah, Jadi spice juga itu beda-beda. Rata kayak misalnya kalau kita pakai five spices mohyong tuh. spices ya, Chinese spice. Chinese spices itu biasanya ada di kecap-kecap di Tangerang. Kecapnya itu hadir di daerah Cina Benteng kan memang di Tangerang. Jadi kemungkinan Cina memang, Beng. ya Nah. kemungkinan influence Chinese-nya masih sangat Iyalah, kuat. kalau spice pasti Chinese Gitu. kan. Nah, terus Nah. sementara di Solo, di Jogja gitu kan, kedekatan mereka sama kolonial gitu, sama Belanda, rempah-rempah itu juga. Kemudian kan juga kalau kita lihat makanan-makanan di Solo gitu kan, mereka pakai cengkeh, pakai pala gitu kan. Oh ya. Nah, itu tuh juga masuk ke kecap-kecap mereka. Tapi ini saya belum membuktikan ini secara ilmiah ya. Gitu. Baru ya karena saya cobain lah. Saya belum meriset ini untuk belum meyakinkan bahwa benar-benar barang ini ada Iya, cengkeh. ada cengkehnya. Karena kan kita bisa baca di ingredient. Oh, oke. Tapi Maksudnya secara ilmiah itu apa tuh? secara ilmiah, secara metodologinya benar untuk meriset. Terus yang di Jawa Timur gini, yang Jawa Tengah gini. terus kita pakai metode-metode pengukuran yang jelas yang bisa Iya. pertanggungjawabkan Kayak secara akademis gitu ya. termometer ya. Kayak ya misalnya macam-macam lah indikatornya ya gitu. Iya, termometer. Ya misalnya salah satunya buat mengukur Parameter. suhu termometer.
Jadi selama perjalanan lu mencari kecap ya, yang kita bilang wah ini kecap nih di sini nih memang outstanding banget itu di mana? Kalau saya sih pribadi, saya paling suka kecap-kecap di Tangerang. Tangerang. Berarti dia lebih Lebih light, lebih aromatik, lebih light dan lebih umami. Gitu. ya, dan aromatiknya agak beda ya daripada yang lain kan. Aromatiknya sebenarnya kalau ngomongin aromatik saya lebih suka kecap Jawa sih. Tapi Karena spice itu kan aromanya kuat itu. ya tapi rasanya kecap-kecap di Jawa Tengah itu lebih kuat, lebih enak karena mereka pakai sereh, daun salam gitu. Sangat Nusantara lah menurut saya. Gitulah kira-kira. Sekarang kita mau apa ya? Sebenarnya gue ada bikin satu produk kecap juga. Wes. Jadi gue mau pengen banget lu mencoba. Bikin ya, bukan ini ya. Biasanya kan kalau keluaran MC itu ngiklanin doang kan. Enggak, ini bikin. Ini bikin ya. Bikin. Wah, Kita bikin kecap. Jadi kalau ini finalis MCI ini, nah Lord tadi ada di Enggak. sini nih. Ada di sini. Dan, Yang lain cuma ngiklan-ngiklanin, dia bikin coba. Enggak, jadi kita bikin kecap. Oke. Jadi kecap ini mungkin kalau bagi gue mungkin kayak rasanya lebih kayak kecap Malaysia sih. Kecap Malaysia. Di antara kecap Tamin, kemudian ada kecap kipas udang. Jadi dia mirip kayak lu bilang tadi kan. Ada kayak, gitu. Di Tangerang. Tangerang itu dia asin, dia kecap manis tapi ada rasa gurih manisnya gitu sih. Oke, ini dia. Nah, oke. Jadi karena lu ada banyak juga kecap, gimana kita rasa dengan comparison kecap yang lain? Nah, supaya lu bisa, atau lu mau coba ini dulu? Kita coba ini dulu lah. Coba ini dulu ya. Alright. Oke guys, sekarang kita ketemu the fresher of kecap. Wah, nih. Jadi dia akan, yuk. Kamu aja ya, nanti saya nuang sendiri nggak? Hah? Kenapa? Sok malu pula dia. Enggak, biar tahu ininya teksturnya. Cukup. Oke. Udah lihat teksturnya kan? Oke, nah gitu. Jadi kalau kayak kopi sommelier ya, dia kan dia kopi itu Enggak, sebenarnya ini kita putar-putar gini supaya kita tahu seberapa thickness sama juga seberapa dark. Ya, ini ngomongin color sama penyaringan. Penyaringannya seberapa halus. Oke, gimana? Sebelum lu coba penyaringannya Ya kalau dari warnanya sih bagus ya. bagus. Warna. Dia nggak hitam ya, coklat gitu. Mungkin kayaknya pindahin aja Ke ini nice. agak ngeri-ngeri sedap coy. Nah, gitu. Cara dia nuang pun beda cuy. Tuh kalau misalnya dilihat gini kan nggak ada tuh titik-titik. Ya. Berarti dia smooth ya. Ya, jadi dia nyaringnya halus banget. Smooth operator. Buat kekentalannya juga sebenarnya ini bukan tipe yang kental banget ya. Jadi Masih medium lah. Ya, ini kalau untuk campuran nasi goreng, terus campuran bubur gitu, ini masih gampang nih ngaduknya. Tapi kalau misalnya buat sate, gue nggak yakin nih dia akan utamanya buat ngejar caramelize gitu. Nggak yakin akan akan gosong gitu lah, gosong kira-kira gitu. Ya, gosong caramelize itu nggak Seben yang kecap lebih kecap pekat, betul. Oke. Masih bisa nyium bau kedelainya sih. Iya. Bau fermentasi kedelainya masih bisa kecium, tapi gue nggak mencium aroma
spices Yes. lainnya di dalam sini. Nggak tahu juga kan, nggak ada komposisinya di sini. Iya. Emang, jadi kita sebab itu kita bawa ke pro-nya Gila. supaya dia bisa tahu. Nah, what do you taste inside? Kayaknya nggak pakai molasses ya. Nggak tahu juga sih. Tapi nggak ada bau-bau molasses sih. Palm sugar, tapi palmnya nggak nggak sekuat gula-gula di Sukabumi gitu misalnya. Ya. Gua nggak tahu sih gulanya. Perbedaan di antara palm sugar, kan dia palm sugar itu dua ya. Nah, sama ada Kelapa sama si nira, nira, betul. ya, betul. nipah ya. Ya, nipah. Nah, sebenarnya 3 sih. Jadi ada nipah, satu lagi yang batang sagu. Nah, nipah dan sagu kan ada 2 perbedaan itu. Sawit. Aren, Nah, terus aren itu lontar kan? ya, buah lontar ya. Ya. Terus Ada nipah yang tidak berbuah itu, apa namanya? Kayak pandan gitu dia. Tapi jarang lah orang Jarang. pakai itu kan. Oke. Oke? Ya si ininya asinnya ada sih. Funky dari Funky lu. Iya. Funky dari si kedelainya tuh masih bisa kerasa. Nah. Sebenarnya bisa kayak gini sih. Compare-nya. Ini fermentasian kedelai. Lu bisa cium baunya. Ini kan Ini kopi. enggak. Itu semua kedelai. Jadi prosesnya kan ini kedelai. Ini kedelai. Itu kedelai yang udah dibikin koji. Kemudian nanti direndam pakai air garam. Oh, ini udah kayak berfungus gitu ya? Iya, betul. Jadi ini ditumbuhin jamur terus dikeringin. Oke. Habis itu dia direndam air garam kan. Nah, si baunya itu, Ini proses pembikinan ini ya? nah bau ini coba lu cium. Ya. Nah, ini tuh masih ketemu tuh di situ di kecap ini. Ini kan tipe proses fermentasi ya. Iya. Pertama dari Stepnya. sini, Ya. kemudian jadi ini, kemudian barulah sampai ke sini. Ya, sebenarnya ini ada cairannya. Ya. Ada cairannya. Cairannya itu kalau ini udah aku ambil cairannya. Nah, cairannya itu sebenarnya kalau diambil dia jadi kecap. Kecap asin. Ya, kecap yang belum berflavor lah ya. Ya, kecap asin aja, Nah, kecap asin. Terus baru maksudnya lu karena ini udah dicampurkan garam ya. Maksudnya kalau asli aja ini dimasak, nanti dia tawar kan? enggak, Ini kan ini direndam kan air asin tadi kan? direndam air asin, memang dia harus Ya. direndam air asin. Jadi Untuk ketika mematikan itu ya. biar terjadi proses fermentasi. Nah, terus ini kalau lu mau coba, ini masih ada sih. Nah, ini kecap asinnya sih masih ada sedikit. Ini belum dimasak kan? Belum. Lu coba deh. Jadi biasanya kecap ini disimpan di dalam barrel. Ya. Tapi kalau kecap ini barrelnya nggak barrel kayu ya. Nah, biasa tembikar ya. Yang Ada- dari apa? Dari tanah liat. Tanah liat. Nah, Jadi kalau- ada beda-beda sih. Kalau di yang beberapa pabrik yang udah saya datengin, kayak di Lasem, di Cianjur itu pakai tanah liat. Tapi kalau di Majalengka itu pakai kayu Oh, barrelnya tuh. tadi kalau pakai kayu pasti mendatangkan aroma. Nah, flavor dari kayu itu sendiri pasti terbawa itu. Ya. Nah. Kayak bikin bir ya. Betul. Nah, Nah, ini kan kalau cobain tadi kan rasanya rasa kecap asin. Tapi belum ini yang apa yang lu rasa cuma garam aja. Ya, cuman umami Sok. aja ya. Rasa garam asin itu ya. Mantap kalau dimasak, Betul. nah, Harus. mungkin rasanya lebih blend together ya. Nah,
Jadi kita mau perbandingan atau gimana? Lu mau coba dikit? Gak ini kecap lu yang lain. Kecap gue yang posisinya. Ya lu rasa spesial. Nggak, masalahnya Kecap lu memang semua nggak dibuka ya? beberapa iya nggak dibuka dan udah kadaluarsa. Oh. Nah, yang nggak kadaluarsa paling ini sih. Nah. Ada beberapa. Ini semua kecap ini ya? Masih buatan apa? UMKM ya? Ya pabrik lah, pabrik. Maksudnya bisnis keluarga lah. Oke, kita mau coba kecap yang mana dulu situ? Nah, ini tuh sebenarnya kebenaran yang posisinya bisa kebuka, yang masih bisa dicoba. Sekarang itu banyaknya dari Bandung sebenarnya. Ini semua Bandung ya? Kecuali ini. Ini Borobudur nih. Ya, ini dari Jawa Tengah. Ini Borobudur? Bandung juga. Oh Bandung juga, brand aja ya. Oke, kita mulai dari sini lah ya. Oke. Alright. Nah, itu Borobudur. Biasanya dipakai buat bakaran. Lebih kental kan daripada yang lu punya. Ya, dia nggak terlalu running ya. Ya, Secara warna lebih pekat. lebih pekat sih. Oke, kita coba. Manisnya di depan kan? Oh ya. Dan manisnya terlalu strong ya. Ya. Ini makanya biasanya dipakai buat sate bakaran. Sate Madura ya. Biar Caramelize-nya ya. Tapi ini kayaknya ada spice juga nih. Ya. Nah, diberi kayu manis. Nah, ini Raos. Ini juga sebenarnya masih satu pabrik sih sama Borobudur itu. Oh ya. Tapi beda grade. Coba. Oke. Sama nih. Ini pekat juga nih. Ini malah lebih thickness. Oke. Tapi manisnya beda kan? Ya. Dan nggak ada rasa kedelainya ya. Fermentasi. Memang totally nggak ada rasa kedelai. Lebih sweetness daripada gula aja ya. Itu lebih cocok buat kuah bakso gitu loh kalau aku bayangin. Kayak ada rasa macam Permen. ya permen gitu ya. Nah, yang ini beda lagi, masih dari Bandung juga. Tapi Ini yang paling the famous bukan ya? enggak, ini biasanya dipakai buat bubur. Dia sangat cair. Tapi kalau lo lihat ininya masih ada Tapi apa ya? mirip sama ini ya. Ada gerinjel-gerinjel belum halus gitu loh. Oh ya. Ya kan kamu masih bisa lihat partikel-partikel di Enggak dalam. fine shift ya. Iya. Ada ketinggalan di pinggir-pinggir. Titik-titik. Gimana rasanya? Aneh. Ya, ini biasanya dipakai buat tukang bubur. Tapi rasanya aneh banget ya. Nah, kecap murah. Harganya memang sangat ekonomis. Jadi pakainya cuma tuh gula merah, air, garam, kedelai, rempah-rempah, natrium benzoat, MSG. Oh, benzoat itu yang bikin dia rasa gitu kayaknya. Nah, yang ini beda sih. Ini dari kelapa. Jadi fermentasi dari kelapa. Si gula kelapa gitu ya. Oke. Tapi baunya fermennya masih berjalan gitu. Kayak bau spirit ya? Hah? Fermennya masih berjalan. Kayak bau spiritus gitu ya? Hah? Jadi sepertinya proses fermentasinya masih Bau spirit kayak bau obat batuk gitu sih. berlangsung. Ya? Dan baunya kuat banget ya, kayak metanol gitu ya. Kayak liker Alkohol ya. Ya. Ini asin ya?
Gak tahu sih, tapi yang gue cuma rasa kayak garam sama spiritus gitu ya. Mungkin apa namanya fermentnya itu ya keluar Iya, alkoholnya kayak kayaknya. ya. Mungkin bisa buat itu, bisa buat masak daging pasti sebenarnya. Marinasi mungkin oke sih kan. Nah ini the famous Bandung kecap Ya ini biasanya di tukang bakmi kita gampang nemuin. Nah dia pekatnya luar pekat biasa ya. banget. Keluarnya juga susah. Gila ini kandungan karamelnya memang tinggi banget nih. Kayaknya ada tambahan cornstarch nih. Ini udah dimakan juga masih nempel. Ya kayaknya ada tambahan kayak apa pemekat gitu ya kan. Gak asli kebanyakan nih pemekatnya nih. Tapi sebenarnya ini dia pakai ini supaya dia mudah melekat di makanan-makanan yang dikukus kayak bakso tahu gitu. Tapi rasanya kayak banyak spice gitu ya. Ya, lebih berempah kan? Ini banyak kayaknya spice-nya nih, lebih dari satu nih. Iya. Ya. Ternyata sebanyak ini ya. Nah, itu tadi kan That's why mungkin ya sebab kenapa orang lebih dominan kepada kecap yang lokal. dua itu ya, yang brand besar itu ya. Oke. Nah, karena rasanya lebih simple ya. Ya, sebenarnya Straightforward, manis, nggak terlalu manis. Kalau ini kan lebih kompleks ya rasanya kan. Ya. Sebenarnya kan ini apa namanya? Kalau kecap-kecap, nah ini sekarang di Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Tengah. kecap-kecap brand nasional itu memang rasanya semua ada, kita bisa temuin. Ya, Tapi nggak ada yang stand out rasanya. iya nggak dominan. Nggak dominan gitu. Nah, ini kecap dari Jawa Tengah. Beda rasanya sama kecap Bandung. Gimana? Sebenarnya lebih aromatik sih kecap Ya. di Jawa Tengah. Tapi semua rasanya udah kayak ada campuran apa ya macam. Bumbu-bumbu rahasia. Iya. Jadi rasanya memang strong. Aftertaste-nya kan kayak lebih ke sweet dan rasa kayak gas after fermentasi. Kan? Ada Gas. Kan? Oke, kita simpanin dulu. Oke. Jadi mungkin tadi kita udah coba semua itu, tapi mungkin ya kita bilang simpel aja lah. Karena rasa itu memang subjektif ya. Ya. Mungkin daripada kecap-kecap itu semua mungkin agak berbeda ya rasanya. Ada yang cenderung ke nggak ada rasa apa kedelainya. Ya. Ada yang lebih ke rasa sweetness-nya ya. Tapi itu mungkin orang-orang di situ bikin kecocokan dengan selera orang di sana ya kan. betul. Nah, tapi kita di sini memang coba general lah. Nah, tidak terlalu dominan kepada sesuatu sih. Kalau menurut lu gimana, Seto? Nah, nih. Kalau gua masukkan ke pasaran gimana? Kalau gue sih, kalau sekarang ya, kalau gue selalunya kebutuhannya untuk apa? Karena sebenarnya setelah nyobain berbagai macam kecap itu, ya kita tahu kemudian nggak ada yang universal gitu. Iya, ya jadi kan kalau ini kan karena kan gue suka masak ya. Pasti ini maksud besarnya itu lebih additional flavor. Nah, kayak kita bilang kecap saus tiram ya. Nah, jadi kayak gitu sih. Jadi dia complete the dish. Nah, complete the dish. Tapi at the same time kita berharap barang ini bisa jadi kayak cocolan, of course kan. Tapi main goal-nya mungkin di situ sih. Kalau misalnya, ini sih pendapat pribadi ya, kalau misalnya untuk cocolan, kayaknya masih ada perlu flavor lain yang dimasukkan. Mungkin tambahan spicesnya. Cengkeh atau Ya. something ya. Ya, cengkeh, pala, lemongrass, daun salam. Wih. Tapi kalau untuk masak, Wih, langsung naik kepala gue ya mencoba yang itu. Spiritus gitu ya. Hah? jadi Kalau kalau memang tipe-tipe kayak metano, something yang gue rasa langsung apa ya? You can taste kayak kalau makan wasabi ya, Iya. makan wasabi kan dia pup gitu ya kan. ya mungkin fermentasinya masih berjalan. Iya, it's like very strong gitu sih. Iya. Taste bisa. Karena kadang-kadang juga di sini tiba-tiba botol kecapnya meledak gitu.
dar gitu. Karena prosesnya yang tidak karena- dihentikan ya. Iya, karena prosesnya nggak berhenti gitu. Jadi masih Berarti barang itu masih aktif ya. ya gitu. Nah, tapi balik lagi ke sini. Tapi kalau misalnya untuk masak, apa ya namanya? Fungsinya si kecap itu sebenarnya kan untuk menambah rasa kan. Iya. Nah, si umami dari fermentasi kedelainya bisa masuk dalam makanan yang untuk dimasak. Nah, itu aja sih sebenarnya kalau mau cocolan, ya lu perlu saran gue sih di adjust sedikit lagi untuk aroma. Kalau cocolan sebenarnya si tekstur udah oke ya. Jadi dia mudah dicocol gitu, dia nggak terlalu thick gitu kan. Mudah dicocol, terus kalau tumpah, nih contohnya aja sih sebenarnya. Gini ya, kalau misalnya ini tumpah, lu ngelapnya gampang sebenarnya. Seringkali kalau yang terlalu kental, ketika dia tumpah, pas lu mau lap tuh nempel gitu loh, harus pakai air hangat baru ke bawah gitu. Ya lapnya pakai skill. Jadi si kekentalan ini tuh aman tuh. Kan udah Jadi bersih. saya itu bercerita ya. Tapi kalau kita di kitchen kan kita pakai stainless steel loh. Ini nggak mungkin lah terlalu ribet. Kecuali kalau dia pakai meja kayu ya. Iya, nggak, maksudnya ini untuk ke sehari-hari. Oh, general lah ya. Masuk seto itu kalau jatuh di sofa, jatuh di Iya, kalau misalnya anak-anak Meja main di kayu. meja, iya. bukan stainless steel lah. Kalau stainless steel dijamin bisa kilat lah kayak meja seto ini kan. Ya intinya sebenarnya Thickness-nya ya. untuk thickness sudah oke. Nah, Terus tingkat ininya juga halus, saringan ininya juga halus, nah. bagus. Oke, siap. Itu aja sih. Oke. Thank you so much Seto dengan advice dan knowledge-nya ya. Ya itu sih sotoynya gue ya, belum tentu sama seperti selera orang-orang di Iya. luar. Ya nggak apa-apa sih. Memang gue pun baru tahu sih, baru pertama kali juga gue coba ada kecap yang dengan taste, dengan spice. Nah, gue selama ini nggak tahu sih. Nah, yang kecap itu ada barang-barang yang ini sih. Jadi memang something new yang gue belajar ya. Karena bagi gue ya straightforward aja mainnya kan. Nah. Anyway, thank you so much Seto karena telah mengizinkan gue datang ke dapur lu dengan Sama-sama. wawancara, dengan mengambil waktu you baik di tengah malam ini. Anyway, kabarnya lu akan pergi ke Malaysia belajar ya? Insyaallah. Insyaallah. Belajar apa bahasa Inggris? Belajar ambil S3 sih. Oke, mantap. Anyway, all the best to you Seto. Thank you. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kita ngumpul lagi. Siap. By the way, nanti kita ada opening public tanggal 5. Datang. Oke? I hope to see you there. Sukses. Oke guys, sampai kita jumpa lagi. The next siapa lagi yang kita mau bawa. Bye. Bye.